Pemerintah ingin Indonesia berdaya saing dengan negara lain dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik. Pemerintah pun memutuskan akan mengganti syarat yang sebelumnya ditetapkan untuk mendapatkan insentif pembelian sepeda motor listrik. Pemerintah mempertimbangkan untuk mendapatkan insentif untuk pembelian sepeda motor listrik hanya butuh kartu tanda penduduk. Dengan syarat yang dipertimbangkan ini, pemerintah ingin menggenjot pembelian sepeda motor listrik karena hingga saat ini masih sangat rendah. Data dari sisapira.id hingga hari ini dari kuota 200.000 unit baru 36 yang tersalurkan. Untuk program insentif pembelian sepeda motor listrik di periode tahun 2023 dan 2024, pemerintah menganggarkan 7 triliun rupiah. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 880.000 motor listrik baru dan 200.000 untuk motor listrik konversi. Pemerintah mempertimbangkan syarat 1 KTP untuk mendapatkan insentif pembelian 1 sepeda motor listrik. Apakah penggantian syarat ini akan efektif mendongkrak minat warga untuk membeli sepeda motor listrik? Lalu bagaimana upaya pemerintah untuk mengoptimalkan ekosistem pendukung kendaraan listrik seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum? Kita akan bahas usai tayangan berikut ini. Berupaya keras mendongkrak penggunaan sepeda motor listrik, salah satunya dengan syarat insentif pembelian sepeda motor listrik. Pemerintah mempertimbangkan syarat kartu tanda penduduk untuk mendapatkan insentif pembelian sepeda motor listrik. Tadinya kan kita berpikir bahwa itu hanya untuk UMKM, tapi ternyata kan dari target 200.000 hanya 1% aja yang realisasi. Ternyata kita lihat ada beberapa prosedural yang kita lihat nggak clear. Kita tadi mempertimbangkan untuk setiap KTP, 1 KTP, 1 motor listrik. Tadi kita lagi ada mempertimbangkan seperti itu. Kelihatannya ke depan akan dibuka untuk umum. Produsen motor listrik menyebut antusias masyarakat terhadap insentif motor listrik tinggi, namun terkendala syarat. Memang banyak peminat atau masyarakat yang minat untuk motor subsidi, namun mereka belum masuk dalam kategori penerima subsidi. Penjualannya sudah puluhan dan bahkan yang mengantri ataupun yang mengantri verifikasi itu juga puluhan juga. Jadi memang minat masyarakat akan subsidi motor listrik ini terus meningkat. Sebelumnya, sejumlah syarat untuk menerima insentif pembelian sepeda motor listrik, diantaranya pelaku UMKM, penerima bantuan produktif usaha mikro, serta penerima subsidi upah dan subsidi listrik. Dengan syarat ini, realisasi insentif pembelian sepeda motor listrik ternyata sangat rendah. Data dari sisapira.id hingga hari ini dari kuota 200.000 unit, baru 36 yang tersalurkan. Untuk program insentif pembelian sepeda motor listrik di periode tahun 2023 dan 2024, pemerintah menganggarkan 7 triliun rupiah. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 880.000 motor listrik baru dan 200.000 untuk motor listrik konversi. Selain melakukan evaluasi insentif kendaraan listrik, pemerintah juga harus segera memperluas ekosistem pendukung, diantaranya ketersediaan stasiun pengisian daya agar merata. Tim Liputan, Kompas TV. Benarkah penyebab sepinya peminat insentif sepeda motor listrik hanya karena syarat penerima atau ada kendala lain? Kita akan berbincang dengan tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Adrianto Gani, serta Chief Executive Officer Smooth Motor, Irwan Cahaya. Selamat malam Mas Adri, juga Mas Irwan. Malam Mbak Friska, malam Pak Irwan. Selamat malam. Malam Mbak Friska. Selamat malam, saya ke Mas Adri dulu. Jadi apa yang jadi sebab dari analisis sementaranya? Apakah insentif sepeda motor listrik sepi itu karena hanya syaratnya saja atau ada kendala lain? Oke, baik. Mungkin pertama saya akan jelaskan dulu di sini. Program bantuan pemerintah ini kan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023, itu jelas disebutkan bahwa tujuan daripada program ini untuk mengakselerasi, mempercepat penggunaan kendaraan listrik, sepeda motor listrik dalam hal ini, secepat mungkin dan sebanyak mungkin oleh masyarakat. Karena tujuannya itu tadi untuk bisa membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, dan juga tentunya untuk mencapai tujuan
ekonomi yang bersih. Mhm. Nah, kalau kita lihat dari peraturan yang ada sebelumnya, memang tadi sudah disampaikan target awalnya kan memang UKM dan mereka yang menengah ke bawah, karena Ya. kita lihat syarat listrik dan sebagainya. Nah, jadi memang tujuannya itu bukan untuk memberikan bantuan sosial. Tujuan program subsidi ini untuk mengakselerasi, tentu saja dengan mendorong industri nasional karena ada syarat tidak semua motor bisa disubsidi ya, Ya. hanya yang TKDN-nya 40%. Jadi pemerintah mencoba merevisi dan mengembalikan ke tujuan semula, yaitu untuk bisa mengakselerasi dan mempercepat sebanyak mungkin masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik. Mhm. Mudah-mudahan revisi ini bisa berhasil dengan baik. Ya, tujuan utamanya kan tadi akselerasi Mas Adri. Hingga hari ini kalau lihat dari data dari 1.228 pendaftar hanya baru 36 yang tersalurkan. Nah ini kenapa? Kalau dari hasil analisis Anda? Iya, karena itu tadi empat persyaratan itu kan lebih memfokuskan kepada UMKM dan kelompok menengah Oke, ke karena bawah. persyaratan itu tadi ya masih relate dengan itu ya Mas Adri ya? Karena nggak banyak mungkin yang mereka yang berkekurangan ini untuk memikirkan membeli motor gitu. Ya. Kalaupun ada yang membeli motor mungkin mikirnya mungkin belum tentu kendaraan listrik. Kalaupun motor listrik mungkin pilihannya nggak ada. Nah ini kan membuat pilihan-pilihan batasan pagar-pagar kepada orang-orang yang ingin memanfaatkan subsidi. Itulah akibatnya menjadi sangat kecil, sangat rendah minatnya. Karena itu tadi pembatasannya itu terlalu spesifik, ketat, dan seolah-olah seperti bantuan sosial. Padahal program ini bukan bantuan sosial. Oke, seolah-olah seperti bantuan sosial. Nah, ini yang mau diubah untuk akselerasinya. Kalau Mas Irwan, setujukah soal perubahan syarat ini dianggap akan membantu untuk mempercepat penyaluran motor listrik kepada warga? Ya, kita dari industri kalau memang peraturan dibuka, tentu kita sangat optimis adopsi motor listrik itu akan naik tajam. Karena apa yang terjadi dari beberapa syarat di awal itu memang lumayan memberatkan, dan dari pengalaman kita itu sebenarnya ada beberapa data yang kita itu tidak sesuai dengan yang itu syarat-syarat tadi. Contohnya banyak dari yang mendapatkan kur sebelumnya kita coba apply-kan untuk di Sisapira juga tidak lolos gitu. Ya mungkin data-datanya itu yang belum tersinkronisasi dengan baik. Nah, dengan adanya dibuka semua satu KTP, satu unit motor, nah mungkin kendala-kendala ini akan terhindarin kan. Jadi kita sebenarnya entusiasme dari pembeli itu cukup bagus. Hanya banyak mereka itu yang tidak eligible sehingga membatalkan pembelian mereka. Oke, boleh digambarkan sedikit juga kepada masyarakat, Mas Irwan. Jadi alurnya itu seperti apa sih dari awal syarat itu diverifikasi sampai akhirnya diperoleh barangnya ke warga dan ada pembayaran insentif motor listrik subsidi ini? Ya, pertama-tama itu motor itu harus kita salurkan dulu ke dealer-dealer kita. Jadi pembeli itu pergi ke dealer dengan memberikan KTP mereka, dicek oleh sistem Sisapira oleh dealer apakah mereka itu eligible atau tidak. Nah, setelah mereka eligible, mereka memberikan down payment atau pembayaran. Habis itu kita melakukan pembuatan STNK, BPKB, dan setelah itu baru kita upload data-data pembeli dan STNK, dokumen-dokumen yang sudah ada kita upload, menunggu verifikasi dari Sisapira. Ya, itu biasanya beberapa hari. Nah, setelah terverifikasi, nah kita baru menunggulah uang subsidi itu dari pemerintah. Oke, nah kalau sejauh ini subsidinya pembayaran insentif ke pihak dealer lancarkah? Mas Irwan? Cukup baik. Oke, berapa lama baik, itu waktunya? Cukup lancar. Nah, setelah verifikasi tidak sampai sebulan sih. Oke, tidak sampai sebulan sudah dibayarkan begitu ya. Jadi kalau secara pembayaran insentif ke pihak dealer ini aman ya Mas Adri ya sejauh ini? Ya, saya kira nggak ada kendala di situ ya, Mbak Friska ya. Terutama karena memang tadi itu yang sudah disalurkan itu memang jumlahnya masih sangat kecil. Jadi saya kira nggak ada masalah dengan sistem dan prosedurnya. Cuma itu tadi makanya
harus diganti karena memang ini bantuan bukan untuk membantu mereka yang kurang mampu itu untuk membeli motor, tapi tujuannya adalah bantuan untuk mengakselerasi sebanyak mungkin orang menggunakan sepeda motor listrik. Itu dulu yang disosialisasikan ke masyarakat. Oke, nah proses sosialisasinya sejauh ini sudah dipetakan gimana Mas Adri dalam waktu sisa 1 tahun ini? Iya, kalau yang kemarin kita udah lakukan dalam banyak inisiatif ya, baik itu yang sifatnya umum, massal maupun kita juga sosialisasikan kepada kelompok-kelompok masyarakat penerima. Jadi misalnya mereka yang menerima KUR, ya kita sudah melalui kerjasama dengan bank-bank pemberi KUR untuk juga memberikan informasi, kemudian juga mungkin pihak-pihak terkait, misalnya pelanggan PLN dan sebagainya. Tapi ya itu tadi ya, kan kita sulit juga mengharapkan mereka-mereka ini walaupun dibantu 7 juta, tapi kemudian menyuruh mereka beli motor. Kalau memang nggak ada kebutuhan, saya kira ya susah gitu lah. Sedangkan yang butuh mau beli motor dan butuh subsidi, malah nggak masuk kriteria. Itu kan yang jadi masalah selama ini. Oke, kalau dari sisi industri, Mas Irwan, dengan 1 NIK, 1 KTP, 1 motor listrik ini sanggup atau tidak industri untuk provide-nya? Saya rasa dari pemain industri sekarang cukup banyak ya. Kalau dari sisi kita, Smooth Motor Indonesia cukup optimis. Kita juga bisa menyerap optimis lah, lumayan besar. Kalau apabila peraturan ini dibuka, pertanyaannya kan kapan? Oke, jadi yang kita harapkan sekarang adalah akselerasinya berjalan dengan baik sesuai dengan harapannya Mas Adri, dan ini tentu harus dipetakan dengan baik agar sampai tujuannya ke masyarakat untuk ekosistem motor listrik khususnya bisa dipercepat. Dan kalau misalnya Mas Adri, terakhir saja, jadi kapan targetnya ini bisa terlaksana untuk 1 NIK ini bisa diterapkan? Ya, kita sedang menyiapkan sistemnya, Mbak Friska. Jadi walaupun dibuka untuk masyarakat umum, tentu harus ada verifikasi. Oke. Satu KTP hanya untuk 1 orang, dan memastikan bahwa orang ini belum pernah membeli motor atau menggunakan fasilitas ini, dan apakah data-datanya itu benar punya dia, bukan orang lain, dan sebagainya. Oleh karena itu kita tunggu saja revisi dari peraturan menterinya sebagai payung hukum untuk pelaksanaan bantuan yang jilid 2 ini nanti. Oke, harus tunggu dulu revisi dari payung hukumnya ya, peraturan menterinya yang diharapkan bisa segera dilakukan. Terima kasih tenaga ahli utama kantor staf Presiden Adrianto Gani dan juga Chief Executive Officer Smooth Motor Irwan Cahaya. Terima kasih Mas Adri, Mas Irwan atas waktunya di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.